Saudara-saudari yang di online, salam. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikan Yesaya pasal 3. Saya memberi tema orang benar akan menikmati kebahagiaan di saat-saat sulit. Di sini mengikuti di ayat yang ke-10. Katakanlah berbahagia orang yang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Di masa-masa sulit, ya benar, memang tahun ini bagi Hong Kong hari-hari sulit untuk dilalui, baik di masa demonstrasi, banyak sekali keluarga yang menderita. Lagi pula pandemik 2 tahun lebih. Semoga setelah bulan April agak membaik, hari akan membaik. Sudah 2 tahun berlalu. Di lokal ada pandemik, di luar negeri ada perang. Kamu mengira kalau kamu pergi ke luar negeri tidak ada pandemik? Bukanlah demikian. Ini masa-masa yang di saat-saat yang sulit, tetapi orang yang benar akan menikmati kebahagiaan. Seperti kemarin yang kita katakan di ayat yang terakhir pasal 2, jangan berharap pada manusia. Ini adalah satu kata perintah, supaya semua orang jangan berharap pada manusia. Kemudian sampai di pasal ketiga dikatakan, di pasal kedua dikatakan jangan berharap pada manusia. Di yang ketiga, kamu mengandal atau berharap pada apa, maka itu akan dihancurkan. Seperti pasal 3 ayat pertama, maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan segala persediaan makanan dan minuman. Andalkan, kamu merasa mengandalkan dia, merasa lebih aman. Seperti depositomu di bank, tabunganmu makin banyak, maka dalam hati akan merasa lebih aman. Ini mengandalkan kekayaan. Kalau aku mengandalkan pendidikan, aku akan percaya diri. Dengan menggunakan ijazah berbagai macam, aku merasa aman, itu juga mengandalkan. Tetapi Tuhan akan menjauhkan atau menyingkirkan apa yang diandalkan. Bagi setiap orang adalah persediaan makanan dan minuman. Uang untuk apa? Yaitu untuk makanan bisa lebih mewah dan air lebih banyak lagi persediaan. Tetapi Tuhan mengatakan pada saat kita mengandalkan ini, maka Tuhan akan menjauhkan dari kita. Tuhan lewat Nabi Yesaya mendeklarasikan penghakiman, menyatakan penghakiman. Ayat 1 sampai dengan 11. Mengandalkan apa yang kita andalkan akan menghadapkan penghakiman. Maka apa yang kita andalkan semua itu akan disingkirkan. Jadi, kalau aku mengejar makanan dan minuman, maka itu akan hilang, akan disingkirkan. Kadang kalian berkata, aku mengandalkan orang. Di ayat kedua dikatakan pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua dan lain-lainnya. Ini ada 11 macam.
pahlawan dan orang perang itu mengandalkan kekuatan maritim. Hakim dan adalah orang yang punya kuasa. Nabi dan penenung yaitu ingin mengetahui yang akan datang, dan tua-tua adalah orang-orang, dan perwira adalah orang-orang yang mempunyai kuasa juga, dan orang-orang yang punya pendidikan dan pengetahuan. Orang Israel mengandalkan apa yang mereka andalkan, semua itu akan disingkirkan. Dan orang-orang tersebut, ada yang orang benar dan ada orang yang tidak. Kita katakan kita mengandalkan Nabi, dan juga Alkitab mengajarkan kita untuk mengandalkan Nabi, atau saya mengatakan kurang jelas. Alkitab mengajarkan kita untuk percaya akan nubuat Nabi, sebab nubuat itu datang dari Tuhan. Yang diutama yaitu percaya pada Tuhan, bukan terhadap orang itu. Dan Tuhan menyuruh kita untuk mendengar orang-orang yang pemimpin-pemimpin, baik itu tua-tua atau perwira. Semua itu harus kita dengar. Karena kita mendengar karena Tuhan yang memilih mereka, tapi kita bukan mengandalkan mereka. Dan juga bukan harapan kita diletakkan pada mereka. Tuhan didirikan oleh Tuhan, tetapi bukan menjadi andalan kita. Pada saat harapan kita ada pada mereka, kita mengira mereka akan membantu kita, menyelamatkan kita. Pada saat itu, akhirnya mereka pun akan dijauhkan atau disingkirkan. Yaitu pada saat kita mengandalkan sesuatu, maka barang itu akan disingkirkan, akan hilang. Saya mendengar contoh Simo, dia tidak ingin seluruh waktu untuk melayani, dia ingin bekerja di adiknya ada bekerja di pabrik, ada kantor jam tangan. Tapi Tuhan berkata, percayakah kamu kalau kantor perusahaan adikmu akan bangkrut? Tapi kamu bertanya, mengapa kamu bisa tahu? Karena itu si sendiri yang memberitahukan. Sesungguhnya pabrik Aloji itu berjalan dengan lancar. Kamu janganlah mencelakakan dia, sebab kalau kamu mengandalkan dia akan bangkrut. Jadi kita jangan mengandalkan manusia. Apa yang kamu andalkan, maka aku akan menyingkirkan semuanya itu. Kalau kamu mengandalkan makanan, maka akan timbul kelaparan. Kalau kamu mengandalkan orang yang berpendidikan, berkuasa, semua orang itu akan saya singkirkan. Ini adalah peringatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi, lewat Nabi. Dan bagaimana reaksi orang? Reaksi orang, kalau kamu mengambil yang ini, maka saya akan menggunakan cara yang lain. Di ayat keempat, aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Yaitu
Sebelumnya aku mengandalkan para pemimpin, akhirnya ini disingkirkan. Oh, sekarang apa yang aku andalkan? Oh, ini ada pemuda-pemuda dan anak-anak. Aku mengandalkan mereka. Ini di Mas nubuat ini, kerajaan Israel Selatan, orang-orang muda yang berkuasa. Seperti Manesa, Hizkia, dan Yosia di umur 8 tahun, di Jedeka 25 tahun, yang menjadi raja. Ya. Kamu bertanya mengapa memilih mengandalkan orang yang berpengalaman? Maka orang-orang itu akan disingkirkan karena orang mengandalkan mereka, mengandalkan manusia. Jadi orang mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Jadi di sini mereka mengandalkan para pemuda menjadi pemimpin mereka dan anak-anak untuk memerintah atas mereka. Maka semua ini akan disingkirkan. Dan di ayat kelima, di situ mereka akan saling mendesak, dan juga antara keluarga saling mendesak. Dikatakan di sini bangsa itu akan mendesak seorang yang satu kepada yang lain. Orang muda membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang yang mulia. Maka orang muda di sini tidak menghormati orang tua. Orang hina terhadap orang mulia. Ini dua level masalah dari mereka. Mengandalkan para pemimpin itu disingkirkan. Mengandalkan pemuda-pemuda di seluruh bumi, mengandalkan penindasan yang tidak adil. Jadi aku bisa mengandalkan siapa? Baiknya orang yang mempunyai jubah, aku mengandalkan dia, seperti di ayat ke-6. Sehingga apabila seorang memegang saudara di rumah ayah dan berkata, masih engkau mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan rerutan ini di bawah kuasamu. Jadi kami begini menderita pada saat kamu punya jubah, lebih baik kamu menjadi pemimpin kamu. Tetapi orang itu berkata, janganlah mengangkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sesungguhnya di rumah kami juga tidak ada roti, dan pakaianku cuma ada jubah yang ini. Jadi janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Ini adalah peringatan orang yang mengandalkan manusia. Semua apa yang kamu andalkan, semua itu akan dihancurkan. Kalau kamu terus berpegang, semakin akan ditantang. Di ayat ke-8, sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menentang kemuliaan hadiratnya. Ini di sini ada yang khusus. Runtuh dan rubuh itu yang dikatakan kata petunjuk. Setelah di sini Yehuda 150 tahun setelah Israel runtuh, ini keadaan yang sudah ditetapkan di alam rohani.
Tuhan memberi penglihatan ini kepada Nabi. Dan terusnya kamu akan melihat akan kelaparan. Dan juga di zaman Hizkia. Mereka menghormati Yehuda, bangsa-bangsa menghormati Yehuda. Dan seterusnya kelaparan dan para pemimpin makin merosot raja karena manusia tidak mengikuti Tuhan. Apa yang dikatakan orang terbalik dengan apa yang difirmankan Tuhan, dan yang dikerjakan oleh manusia Tuhan tidak berkenan, sehingga mengakibatkan yang demikian. Dengan berkata demikian, perasaan kalian lebih enak karena setiap apa yang dikatakan semuanya sepertinya yang negatif semua. Seperti di ayat 10, bersyukur, ada ayat ke-10, katakanlah berbahagialah orang yang benar sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Di sini dikatakan baik orang benar maupun orang fasik akan menghadapi hasil dari pekerjaannya sendiri atau karma dari hasil pembuatannya mereka sendiri. Berbahagialah sini di kitab Kejadian dikatakan memakan hasil pekerjaannya ini. Dikatakan orang yang benar akan memakan hasil pekerjaannya, kan orang yang fasik akan menghadapi malapetaka, yang dikatakan tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Celakalah orang yang fasik. Fasik ini yaitu yang jahat, yang tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah fasik. Mereka semua nasib pada akhirnya sama, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatan mereka sendiri. Jadi, seluruh bumi akan menghadapi penghakiman, tapi orang benar akan menikmati hasil pekerjaannya. Jadi, jangan terpengaruh oleh penampilan luar. Di zaman Yesaya demikian, yaitu baik orang Israel maupun Yehuda yang mereka pikirkan, aku mengikuti Raja Aram atau Raja Asur. Seharusnya aku mengikuti negara yang melindungi aku atau negara baru yang bangkit. Aku mengandalkan yang ini atau yang itu, dan akhirnya kalian akan tahu keputusan mereka salah. Pasti salah. Karena pikiran mereka salah. Seharusnya dari awal haruslah mengandalkan Tuhan. Pada saat pandangan ini menjadikan mengandal kepada negara, maka malapetaka mulai datang. Dulu demikian, sekarang pun demikian. Sekarang kita mulai memperhatikan dan khawatir adakah perang nuklir. Mungkin belum tentu ada perang yang demikian. Tetapi yang harus kita tanya, kapan itu dimulai? Ya, memang ada sejarah dan latar belakang, dan sangat jelas alasan
Ukraina mau masuk dalam perkumpulan Eropa, tetapi Rusia tidak setuju. Jadi kamu melewati batas dan perang pun mulai perang. Sesungguhnya dengan Yehuda sama. Prinsipnya juga sama. Dan banyak perang. Awalnya Ukraina sepertinya bisa menang dan merasa perang pasti akan menang. Tetapi alasan ini menjadi buah bibir karena bom-bom banyak yang dijatuhkan di Ukraina, yang menyerang Ukraina, baik di negara barat, Inggris, Amerika banyak memberi bantuan kepada Ukraina, membantu mereka alat perang untuk Ukraina. Tetapi yang diserang terus-terusan yaitu Ukraina. Semakin lama perang semakin menderita, dan juga di situ bencana semakin besar. Yang akarnya saya ingin ikut serta, saya ingin ikut masuk dalam Perserikatan Eropa. Saya punya andalan. Ya, memang punya alasan sendiri, latar belakang alasan sendiri mengapa mengandalkan demikian. Tetapi Ukraina 80% mereka adalah Katolik Ortodok dan orang Kristen. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Demikian juga kerajaan Israel Selatan Yehuda. Dan sampai sekarang di antara bangsa-bangsa juga demikian. Kita pribadi juga demikian. Apa yang kita andalkan, maka itu akan meninggalkan kita, karena kita adalah milik Tuhan. Kita melihat di sub yang kedua, ayat 13 sampai dengan 25. Tua-tua dan pemimpin-pemimpin akan diadili. Ayat 13, Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan hendak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Semua orang yang di bumi ini yang mengandalkan manusia akan diadili. Dan para pemimpin-pemimpin, karena mereka yang menjadi pemimpin untuk menindaskan orang, mereka menyiksa, menganiayakan orang, menindas orang-orang miskin. Seperti dikatakan Tuhan, mengapa kamu menyiksa umatku dan mengenai orang-orang yang tertindas? Demikian firman Tuhan semesta alam. 16 dikatakan di sini, wanita Sion mengatakan akan kesombongan mereka, main dengan mata, memakai banyak perhiasan. Kalau kamu menghitung sendiri secara teliti, ada 21 macam, dari kepala sampai dengan kaki penuh dengan perhiasan. Di ayat 21, 37, angka 7, yaitu seluruhnya memilih akan arus dunia, agar dari kepala sampai kaki penuh dengan kemolekan, kecantikan untuk memikat orang, dan juga dari
yang timbul dari hati mereka untuk melakukannya demikian. Maka Tuhan mengatakan kepada wanita Sion, mereka akan menghadapi, akan diadili. Di ayat 22, maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Sesungguhnya banyak dengan yang wangi-wangian, tetapi itu baunya busuk. Sebagai ganti ikat pinggang dan utas tali, itu dimaksud mereka adalah akan di pembuangan. Karena sesungguhnya kamu mengandalkan laki-laki, mereka pun akan dibawa ke pembuangan, sebab mereka akan menjadi budak. Di para kaum laki-laki akan di pembuangan sebagai budak. Dan juga ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung, karena para laki-laki juga sudah mati, dan orang-orang akan tewas oleh pedang dan pahlawan-pahlawanmu akan perang. Ini dimaksud di sini menerangkan tentang wanita Sion. Di pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung, dan kota itu perempuan bulus yang duduk di bumi ini dia mengatakan yaitu kerajaan Yehuda, karena mereka mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mengejar. Mereka bermacam-macam berhala mereka sembah, tetapi tidak menyembah Tuhan. Jadi apa yang mereka sembah semua itu akan runtuh di hadapannya. Kalau kamu mengandalkan negara lain, maka negara itu akan menjajah. Ini adalah masa-masa sulit. Dunia yang kacau. Jadi manusia bumi akan menghadapi penghakiman. Para pemimpin tua-tua juga akan diadili. Tetapi orang yang mengejar akan Tuhan, mereka akan menikmati hasil pekerjaannya. Jadi pasal yang ketiga, Tuhan lewat pasal ketiga untuk menerangkan di pasal kedua ayat yang terakhir, yaitu jangan berharap pada manusia. Haruslah segala sesuatu berharap pada Tuhan. Apa yang kita andalkan, maka semua itu akan menjadi penderitaan bagi kita. Kita mengandalkan apa itu, kita akan suka pada barang itu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan uang, kekayaan pun akan hilang. Jadi kita dengan satu agama untuk menerang contoh sepertinya dewa kekayaan, kamu menyembah dia. Kamu semakin menyembah, kamu akan semakin miskin, karena berhala itu berbohong, menipumu. Jadi orang-orang yang menyembah dewa kekayaan itu adalah orang-orang miskin. Coba kamu teliti sendiri. Ini adalah prinsip dari rohani. Apa yang kita sembah itu akan disingkirkan. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Jangan mendengar semua masalah ini. Kita haruslah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Pasti akan menikmati hasil pekerjaan kita. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Saudara-saudara semua staf gereja, mari kita bersama, kita berseru pada Tuhan, hidup kita percaya Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan.
Tuhan, kami memilih untuk mengandalkan Engkau. Haleluya, haleluya.我已经为我们去了大事，他不知你在前面跟经过风潮，耶和华已经为我们去了大事，他不知你我们依靠神，像是神的人，我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就是神的人。Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami berkata kepadamu di tempat ini, Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Tuhan, kami mengandalkan Engkau dan berterima kasih. Tuhan, firman-Mu ada di antara kami. Kami mengucapkan puji syukur kami dan terima kasih Engkau menyertai kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, bagaimana Engkau firmankan di kitab Yesaya di masa sulit-sulit ini, demikian juga kami juga di saat-saat yang sulit. Seperti hari-hari kami seperti di Yerusalem, kami berjalan pada jalan kami sendiri. Tuhan, tapi kami bersyukur kan pagi hari ini Tuhan kami melihat jalan keluar. Di saat-saat yang sulit ada jalan keluar. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Terlebih dahulu kami mengaku akan dosa akan kota kami yang seperti Yerusalem. Saudara semua, pada saat kita berdoa, kita mohon Roh Kudus untuk
menerangi kita. Dosa apa ada pada kota-kota kita? Pada saat kita membaca di pasal yang ketiga, apakah dosa Yerusalem seperti kota kita yang sekarang? Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Terlebih lagi, kita melihat kota-kota kita, kita juga mengandalkan diri sendiri, dan juga kita mengandalkan para penguasa, pemimpin, dan negara kita juga mengandalkan kekayaan. Kita menyembah berhala, dan juga kita mengandalkan manusia. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan di Hong Kong banyak sekali gereja, sekolah Kristen, tetapi orang-orang berjalan pada jalannya sendiri, memilih dirinya sendiri, menyembah berhala. Ini adalah kota-kota kita. Bahkan kota kita mengejar akan duniawi, mengikuti arus dunia ini. Kita banyak sekali orang, kita menggunakan teknologi yang mahir, pakaian, makanannya enak, tetap kita berpegang pada semua ini, tetapi kita tidak berpegang pada Tuhan. Saudara-saudari semua yang di online, saya mengundang kalian untuk sujud. Kita sebagai wakil kota kita mengaku dosa kita pada Tuhan dan juga dosa kita sendiri. Tuhan, kami mengandalkan para penguasa. Tuhan, harapan kami pengharapan kami andalkan adalah kekayaan. Kalau pada saat keadaan Hong Kong makmur, kami sangat bergembira, tetapi pada saat yang sulit, hati kami merasa susah. Dan juga Tuhan, Hong Kong, pemasaran Hong Kong juga kami andalkan di pada permainan busa. Tuhan, ampunilah kami. Kami juga menyembah berhala. Kami percaya akan ramalan dan tenung. Tuhan, kami tidak pernah mendengar akan suaramu. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kota kami berdosa terhadap Engkau. Bahkan harapan kami ikatkan pada politik dan penguasa. Tuhan, di hadapan kami penuh dengan kekhawatiran. Pada saat pemerintah kami merasa mereka memerintah dengan tidak baik, di dalam kami penuh dengan ketakutan, dan juga kami merasa mereka mengerjakan tidak baik. Tuhan, yang kami andalkan adalah peraturan hukum politik, tetapi kami tidak mengandalkan Engkau. Tuhan, ampunilah kota-kota kami. Kami mengikuti arus dunia, mengikuti Tuhan, di dalam kami tidak ada Engkau. Allah Bapa, ampunilah kami. Kami mengandalkan media. Kami menggunakan agar mendapatkan yang terbaik, yang tercepat untuk berita-berita. Ini tidak ada kemenangan dari Engkau, tidak ada terang dari Engkau. Tuhan, kami mengira kami menggunakan media ini, kami bisa membantu kami. Tuhan, apa yang kami punya di Hong Kong ini, yang kami punya, kami tidak mengandalkan Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Seperti yang Engkau katakan, apa yang kami andalkan semua itu akan disingkirkan. Tuhan, pada saat kami mengandalkan kekayaan, kami akan menghadapi kelaparan. Tuhan, ampunilah kami. Kami wakil dari kota kami mengaku dosa. Saudara, letakkan tanganmu di hatimu. Tuhan, ini adalah dosa kami yang telah mencemari bumi ini. Bumi ini adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan menciptakan bumi dan kota ini. Engkau berfirman itu adalah baik. Tetapi kami jatuh di saat-saat yang sulit ini.
Tuhan, ampunilah Hong Kong, ampunilah kami, ampunilah setiap masyarakat. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mengaku akan kesalahan kami. Mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami, ampunilah kami. Yesus. Tuhan Yesus, yang kami pada saat kami, meletakkan tangan kami di bumi ini, Tuhan, iya, bumi bukanlah bumi yang berdosa, tetapi ini karena dosa manusia dan kelemahan dari manusia. Bapa, di Hong Kong begitu banyak sekali akan pelajar Alkitab, banyak sekali sekolah Kristen, tetapi kebenaran ini tidak ada pada hidup kami. Kami bahkan banyak orang yang berjalan pada jalannya sendiri. Banyak sekali orang yang mendengar akan Injil. Mereka pernah sekolah Kristen, tetapi kami keras kepala, kami memberontak, kami memilih untuk menyembah berhala, untuk meramal. Kami mengandalkan kekayaan agar kami mengejar dalam hidup kami bisa membeli rumah. Tuhan, yang kami kejar yaitu barang-barang merek, dan kami mengejar anak-anak kami untuk bisa sekolah yang ternama. Tuhan, bumi ini mendapatkan kutukan bukan karena orang lain, tetapi ini adalah karena kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Bapa, ampunilah kami ya Tuhan. Pada saat firman-Mu berkata Engkau mengadili bangsa-bangsa, mengadili para tua-tua, pemimpin-pemimpin. Tuhan Yesus, jari kami, lidah kami tidak tertujukan pada orang lain, tetapi kami bersama anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Ini jari kami, tidak kami hanya tertuju pada kami. Tuhan, kami sebagai umat-Mu, ya Imam-Mu yang kudus, Tuhan, pada saat kami orang yang percaya Engkau, yang melayani Engkau, tidak mengandalkan Engkau, siapa yang bisa diandalkan? Bagaimana orang lain, apa yang mereka andalkan? Tuhan, kalau kami mengikuti Engkau, kami tidak merasa aman. Orang yang kami kasihi juga orang yang kasih. Tuhan, Bapa, kami datang di hadapan-Mu, memohon padamu, Tuhan, bukan ampuni orang lain, tetapi Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Tuhan, kami datang di hadap-Mu, kami berdoa di hadapan-Mu, berbelas kasihanlah Tuhan. Kami mengaku kami lebih suka mengandalkan orang lain. Kami mengandalkan apa yang bisa kami lihat. Tuhan, kami pun tahu jangan mengandalkan yang ini. Tetapi kami janganlah terus-terus mengandalkan rasa aman. Tetapi kami demikian juga terus melakukan ini. Tuhan, kami terus hidup dalam kelemahan kami. Tuhan, ampunilah kami. Bapa, ampunilah kami. Saya mengundang saudara, semua staf gereja, semua saudara-saudari semua, ketua sel, para pelajar untuk berdoa kita sendiri. Ayat ini bukan ditujukan bagi orang yang belum percaya Tuhan, tetapi ayat ini ditujukan bagi kamu dan aku. Yang ini adalah juga kesalahan
kita sendiri. Kita mengatakan orang yang belum percaya Tuhan, mereka mengandalkan berhala kekayaan. Tapi bagaimana dengan kita? Kita sama. Kita berjalan pada sama seperti orang dunia. Kita berjalan sama seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Kita mohon pada Tuhan mengampuni kita. Pada saat pengadilan Tuhan datang di seluruh bumi ini, maka pengadilan Tuhan juga akan datang pada kita. Mohon Tuhan untuk berbelas kasihan. Mohon Tuhan berbelas kasihan. Mohon Tuhan mengampuni. Mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, kami mau sadar, roh kami mau sadar, Tuhan, di setiap pagi Engkau dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu untuk memukul hati kami. Tuhan, kami mau merespon. Tuhan, roh kami haruslah terjaga-jaga. Kami, Tuhan, semua yang tidak mengandalkan Engkau itu semua ada yang berhala. Tuhan, ujilah hati kami agar kami untuk bertobat. Lewat nabi-Mu Engkau berfirman agar kami kembali bertobat. Tuhan, ingatlah akan kami agar kami sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Tetapi Tuhan, kami perlu Roh Kudus untuk membantu kami, dan juga mohon Roh Kudus untuk menjadikan andal dalam hidup kami, agar kami Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, agar Engkaulah satu-satunya yang kami mengikuti Engkau. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk lebih banyak lagi berdoa dan lebih dalam lagi mengandalkan Engkau. Hanya percaya akan Engkau. Lebih dalam lagi takut akan Engkau. Seumur hidup mengikuti Engkau. Mari kita bangkit berdiri, kita dengan lagu pujian ini meresponkan pada Tuhan kita. Kan sendiri kau tanpa sendiri, kan sendiri bisa ya kan sendiri. Tuhan, tolonglah kami untuk lebih banyak lagi berdoa dan mengandalkan Engkau. Hanya percaya akan Engkau, takut akan Engkau. Seumur hidupku mengikuti Engkau. Kita masuk dalam doa bahasa roh. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita, dan dalam roh kita memohon pada Tuhan mengubah akan prinsip kita, konsep-konsep kita. Tuhan, di dalam jangan mengandalkan cara kita sendiri. Di dalam Tuhan ada cara. Jangan mengandalkan rasa aman sendiri, kekuatan sendiri. Katakan pada Tuhan, tolonglah aku, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku.
Yang ada padaku tidak lagi pikiranku, tetapi kebenaran-Mu. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kami lebih dalam lagi mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita terang dalam bagi jalan kami. Tuhan, terangilah kami, hati kami setiap orang, bagi yang mengenal Engkau, yang memanggil Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, saudara anak-anak-Mu. Tuhan, kami memilih setiap hari berjalan dalam terang-Mu. Setiap keputusan kami dan kegiatan kami dan perkataan kami memilih untuk berjalan dalam terang-Mu. Hanya mengikuti Engkau, percaya akan Engkau. Tuhan, tolonglah kami, bukan hanya mendengar firman-Mu, bahkan kami haruslah melakukan firman-Mu, berada dalam firman-Mu. Semua yang menghalangi kami atas segala halangan akan terhadap firman-Mu, batu-batu ini Engkau singkirkan. Hanya firman-Mu tidak pernah gugur. Tuhan, bumi ini milik-Mu, segala sesuatu adalah milik-Mu. Tuhan, pada saat kami membawa terang dalam dunia ini, kegelapan akan sirna, segala belenggu akan putus, orang akan melihat pengharapan. Karena firman-Mu kokoh di setiap hati orang, karena firman-Mu adalah iya dan amin. Tuhan, hanya firman-Mu lah menjadi keselamatan bagi kami. Segala alam semesta ini adalah milik ini. Segala sesuatu akan gugur. Hanya firman-Mu lah yang tidak pernah gugur. Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk berdoa. Kami menggunakan firman-Mu untuk berdoa. Tuhan, kami hanya berseru kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami mengandalkan Engkau. Hari ini aku mendengar Tuhan berkata kepada kita, aku menyertai-Mu. Tuhan memegang tangan kita setiap orang dengan matanya yang penuh kasih memandang kita. Dunia akan semakin sulit, semakin kacau. Hati orang akan semakin takut, semakin akan khawatir. Saya melihat dari tempat jauh, aku melihat ada awan yang sangat tebal menuju pada kita. Saya mengira dia akan datang, tetapi pada saat dia datang di hadapanku, perlahan dia mulai
dia berada mengarah ke sebelah tangan kanan saya, di sebelah kiri padamu. Dia menjauh. Saya tahu tangan saya sebelah kanan, kamu sebelah kiri, sebelah, yaitu itu negara-negara. Dan awan-awan, Tuhan berkata, awan yang tebal lebat ini akan datang di Hong Kong. Dan banyak sekali awan yang gelap dan tebal ini dari tangan kananmu akan ada pergi ke negara-negara lain. Tuhan berkata, bangkitlah, berdoa untuk arah negara-negara ini. Negara-negara ini akan menghadapi kesulitan. Kesulitan ini melebihi apa yang mereka pikirkan. Tuhan berfirman, Hong Kong, engkau negara yang dipilih, engkau yang dikuduskan, engkau negara yang dipilih. Bangkitlah untuk berdoa untuk negara-negara lain. Hong Kong menjadi tempat tahtaku. Hong Kong, kamu harus bangkit untuk berdoa bagi negara lain, bagi bangsa-bangsa lain, bagi rakyat yang lain, yang bagi orang lain melihat ketakutan, tetapi karena doamu, penghakiman ini terhadap negara itu akan ditunda, waktunya akan diperpanjang. Tuhan berkata, aku memilih Hong Kong itu bukan tanpa alasan, tetapi Hong Kong harus menjadikan menara doa bagi bangsa lain. Kamu dipilih di Hong Kong menjadi tempat untuk berdoa. Ini seperti obor api berdoa yang ada di hadapan Tuhan. Ini kamu dipilih menjadi api doa lewatmu, di Hong Kong ini akan ada di Hong Kong. Bencana yang akan datang tak pernah terpikir olehmu. Tapi Tuhan berkata, berdoa, hanya doa, kamu tidak terpengaruhi oleh negara lain. Hanya doa, kamu hanya bisa mempengaruhi hati orang. Hanya doa, kamu berada dalam Tuhan. Seperti dikatakan, sebab setiap orang akan memakan hasil dari perbuatannya sendiri. Kita nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berdoa bersama agar Hong Kong 611 menjadi gereja yang mendoakan agar doa membawa orang-orang negara lain di hadapan Tuhan, dan agar setiap rakyat tidak lagi mengandalkan diri sendiri, berjalan dalam jalan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kita bersama berdoa agar Hong Kong sama dengan pada mereka. Kita bersama berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Saya memberkati kalian bagi saudara-saudari semua di masa yang sulit-sulit ini. Tuhan, Engkau mengatakan setiap orang akan menikmati hasil pekerjaannya. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Semua ini ada pada kalian semua. Dan firman-Mu yang mengikuti kami setiap kami, dan roh-Mu yang bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin.